warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Wulandari dari kelas pagi A3 NIM 171041646. Jadi video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari e-marketing. Yang pertama, soal pertama itu apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan serta menjual barang dan jasa melalui internet atau peralatan digital lainnya. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet atau jejaring sosial balik, itu dalam mengiklankan atau memasarkan suatu produk maupun jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, soal ketiga itu apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM? Yang pertama itu penggunaan media sosial pada UKM memberikan manfaat di antaranya sebagai sarana kontak personal dengan konsumen, bermanfaat sebagai sarana promosi atau advertising, mendata kebutuhan konsumen, menyampaikan respon ke konsumen, dan sebagai dasar pengambil keputusan bisnis. Yang kedua yaitu sosial media merupakan salah satu media yang mempermudah komunikasi interaktif antara pengusaha dengan siapapun, termasuk konsumen, penyalur, pemasok, dan berbagai pihak yang berkepentingan kapanpun dan dimanapun berada. Sosial media sangat membantu sebagai media penghubung informasi dan komunikasi dari produsen ke konsumen dimanapun mereka berada dan berapapun jaraknya. Media sosial merupakan salah satu yang sangat potensial untuk menemukan konsumen serta membangun image tentang merek suatu produk. Soal nomor 4 yaitu materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online. Materi yang berkaitan dengan pemasaran online adalah e-marketing. Seperti yang sudah dijelaskan dalam poin nomor 1, e-marketing secara singkat ialah menjual barang melalui internet atau biasa juga disebut online. Soal nomor 5 yaitu ada 2 jenis saluran pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, saluran online komersial dapat diakses oleh mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut dan membayar iuran bulan, menyediakan 5 layanan utama bagi pelanggan. Yang pertama, informasi, berita, perpustakaan, pendidikan, perjalanan, olahraga, dan referensi. Ada juga hiburan dan permainan. Yang C yaitu layanan berbelanja. D, kesempatan dialog, billboard, forum, kotak bincang-bincang, dan yang terakhir email. Yang kedua yaitu internet. Pemakaian dapat mengirim email, bertukar pikiran, berbelanja barang-barang serta mengakses berita, resep, makanan, informasi lainnya maupun informasi bisnis. Internet sendiri adalah gratis meskipun pemakaian harus membayar layanan komersial agar dapat terhubung dengannya. Soal nomor 6 yaitu soal nomor 6 yaitu apa manfaat pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu jangkauan yang lebih luas. Dengan adanya internet dan teknologi canggih, maka bukanlah hal sulit untuk menghubung antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah besar, sehingga tentu saja jangkauan pasar akan semakin luas. Yang kedua yaitu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Siapapun pasti menginginkan semua hal yang dilakukan bisa efektif baik dalam segi waktu, tenaga, maupun biaya. Ketika proses pemasaran dilakukan secara online, maka Anda bisa memangkas banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan begitu Anda tak perlu bersusah payah turun tangan langsung. Yang ketiga itu proses lebih mudah. Anda tak perlu harus kesana kemari untuk bertemu dengan banyak orang untuk mengenalkan dan promosikan produk dan jasa Anda, karena dengan melakukan promosi online Anda hanya perlu duduk manis saja tanpa perlu kerepotan mengurus segala sesuatunya sendiri.
Yang keempat yaitu mudah untuk dipantau. Karena menggunakan metode online, maka perkembangan bisnis Anda bisa dipantau kapan saja dan di mana saja Anda inginkan. Soal 7 yaitu pemasaran online juga memiliki kekurangan, sebutkan dan jelaskan. Lebih sulit dilakukan karena yang pertama lebih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Selain menuntut keahlian yang lebih kompleks, pemasaran online juga sangat dinamis yang menuntun Anda untuk harus terus belajar strategi-strategi baru. Yang kedua, persaingan yang ketat. Jangkauan yang luar membuat Anda bersaing dengan siapapun di dunia online. Yang ketiga, bisa sangat menuntut pada waktu Anda. Konten berkelanjutan harus dibuat, diedit, disetujui dan dipublikasikan. Komentar harus ditanggapi dan situs dan halaman harus dijaga. Lalu ada media sosial yang bisa memakan waktu banyak. Yang keempat yaitu dapat melakukan kesalahan dalam mengatur atau tidak konsisten. Dengan identitas mereka, Anda di forum, blog, media sosial, dan lain-lain, pemasaran online yang sukses memerlukan konsistensi di semua platform pemasaran Anda. Soal nomor 8 yaitu apa yang dimaksud dengan konsumen online. Konsumen online adalah semua pihak yang mencari atau membeli kebutuhan barang maupun jasa melalui internet atau media sosial. Hal ini dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja barang kebutuhan tanpa harus keluar rumah, karena biasanya jika berbelanja online, barangnya akan langsung diantar ke rumah. 9. Bagaimana cara melakukan pemasaran online? Jelaskan. Yang pertama, menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membeli ruang di layanan online berkomersial. Yang kedua, membentuk situs internet sendiri, misalnya dengan situs internet perusahaan, situs internet pemasaran. Yang kedua yaitu menempatkan iklan online. Ini merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet yang mempunyai papan iklan, jendela timbul tenggelam, atau tiket roadblock. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran internet? Strategi pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai produk, barang, dan jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan keinginan manusia melalui media internet. 11 yaitu secara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama search and research merupakan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor yang ada. Yaitu initiate strategi, situs web atau membuka toko online untuk memperoleh peluang lebih besar mendapatkan pengunjung atau calon pembeli produk, barang, dan jasa bisa mencoba dengan bergabung dengan fitur tersebut. Yaitu start contact again. Konten masih merupakan materi penting dalam strategi pemasaran online. T yaitu traffic. Beberapa strategi yang populer untuk meningkatkan traffic. Dan selanjutnya ada embrace relationship. Sebagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. M yaitu money. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapat yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Soal nomor 12 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau bayar atau biaya per klik. Artinya adalah iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan. Soal nomor 13 yaitu apa yang dimaksud dengan media buying. Jelaskan dengan contoh. Media buying merupakan kegiatan periklanan dalam aktivitas memilih institusi media, memonitoring dan mengevaluasi hasil dari kegiatan media planner. 14 yaitu apa yang Anda ketahui tentang Al-Amin Seller di bursamuslim.com. Al-Amin Seller
di bursamuslim.com, alami seller merupakan fitur premium seller atau berbayar di bursamuslim.com. Dengan dana yang hebat, Anda ditawarkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan bursamuslim.com. Soal nomor 15 yaitu apa yang dimaksud dengan embrace relationship. Sebagainya indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka belum yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain. Soal nomor 16 yaitu apa yang dimaksud dengan money, jelaskan. Sebuah langkah di atas tujuan adalah mendatangkan pendapatan yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. 17 yaitu apa peluang dan tantangan pemasaran online. Yang pertama, peluang pemasaran online adalah menjadi model bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Yang kedua itu keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Demografis dan psikografis pengusaha menjadi menyimpang. Kekacauan dan kesemrawutan, keamanan dan kepedulian etis. Soal nomor 18 yaitu 4 hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, quick response. Harus melayani calon pelanggan dengan cepat, tentu sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lebih lewat telepon. Untuk itu di website diperlukan fasilitas chatting online dan contact form bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut atau berniat mau membeli produk. Ada juga delivery service. Harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang kirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan. Payment system harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lainnya. Yang terakhir itu after sales service, memberikan layanan purna jual yang baik kepada para pelanggan. Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki ataupun mengganti produk tersebut. Soal nomor 19 yaitu 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan dalam pemasaran online, disebutkan dan jelaskan, yaitu WebO. Sebuah website dapat menjual sesuatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki trafik tinggi harus menggunakan sistem Web 2.0, di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi di dalam website kita. Yang kedua itu Search Engine Optimization atau SEO. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli sesuatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menempati peringkat yang baik di dalam mesin pencarian. Yang selanjutnya itu social media optimization, dapat memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube untuk membangun sebuah komunitas yang bertemakan produk brand. Yang selanjutnya itu affiliate program, dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turun menjual produk kita, dan mereka mendapatkan sebuah kode link di mana jika ada pembelian yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka tergantung kesepakatan kita dengan mereka. Dan selanjutnya itu PPC campaign. PPC singkatan dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC campaign.
Soal nomor 20 yaitu 4 cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, member system. Bagi mereka yang telah membeli produk maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member, dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka, dan sebuah account member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website. Yang kedua itu email marketing atau newsletter. Dapat memaintain pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala yang isinya mengenai sesuatu hal yang berguna, misalnya mengetahui tentang produk Anda ataupun informasi tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Yang selanjutnya itu special promo. Harus mengadakan special promo dan sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang, dan lain-lain. Reward point dapat memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan. Soal nomor 21, sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Yang pertama, koneksi internet. Mungkin bagi yang ditinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti. Namun sebaliknya bagi yang tinggal di desa di mana jaringan internet masih jauh di bawah standar. Yang selanjutnya, penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yaitu faktor penguasa bahasa asing atau Inggris. Yang selanjutnya itu kemampuan dan tekad saja alias modal nekat serta kemampuan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dalam bisnis internet tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cakupan yang dibutuhkan sebagai pengunjung. Dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit dipenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online. Oke, itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.